Ini monumen yang ada di bawah Monas. Ini bahasa Inggrisnya, terjemahan pakai bahasa Inggris. Sejarah perang Sriwijaya. Ini para pengunjung. Ini sejarah Majapahit. Peran pesantren dalam menyatukan bangsa abad ke-14. Ini peran pesantren dalam merebut kemerdekaan. Pertempuran untuk membentuk Jakarta. Pertempuran pembentukan Jakarta tanggal 22 Juni 1520 Masehi. Perang laut. Link lagi melihat monumen-monumen peninggalan sejarah yang ada di bawah Monumen Nasional. Bisa ramai pengunjung. Oke, ini dia perang di Ponegoro 1825 sampai 1825. Perang di Ponegoro. Itu dia yang berjubah putih pakai kuda, itu adalah perlawanan Patimura melawan para penjajah. Perlawanan Patimura 1817. Kemudian di sini ada monumen perang Padri. Perang Padri ini yang dikomandoi atau yang dipimpin oleh Imam Bonjol di Sumatera Barat 1821 sampai 1837. Di situ yang pakai jubah putih itu adalah Imam Bonjol, seorang ulama Sumatera Barat yang berjuang melawan penjajah pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Dan ini adalah monumen perang Aceh. Ini adalah Masjid Baitur Rahman yang di Aceh ya. Ini dia perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Ini rajanya adalah Sultan Iskandar Muda yang mendirikan Masjid Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh. Lanjutkan monumen berikutnya. Ini adalah perang Sisingamangaraja. Ini adalah pahlawan dari Batak, tanah Batak, Sumatera Utara, yang telah berjuang mengusir penjajah di tanah Batak Sumatera Utara dari tahun 1877 sampai 1907. Sisingamangaraja, dia yang berkuda. Dengan begitu semangatnya mengusir penjajah dengan pasukannya yang sangat luar biasa. Saya sebagai orang Batak, orang Mendeling, sangat bangga dengan Sisingamangaraja. Ada bentuk sejarah bahwasanya begitu kejamnya penjajahan di masa Jepang, yaitu dengan tanam paksa, atau kerja rodi,
yang dilakukan oleh Belanda dan juga penjajahan orang lainnya dengan penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat sejarah perjuangan para pahlawan kita yang berguguran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Monumen ini adalah monumen bersejarah Ibu kita Kartini, seorang wanita yang tangguh untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak wanita pada tahun 1879 sampai 1904 pada abad ke-19 melalui pendidikan. Ini adalah monumen kebangkitan pendidikan modern yang ada di Indonesia yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Surosodo, yang mana Belanda tidak menginginkan rakyat Indonesia itu cerdas. Maka beliau bersama dengan Sutomo mendirikan pendidikan yang dibentuk dengan Budi Utomo. Ini adalah monumen Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang telah mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Ini pada tahun didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Kemudian ini adalah monumen awal berdirinya organisasi keislaman yaitu Muhammadiyah, yaitu yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Didirikan pada tanggal 18 September 1912 Masehi. Yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah perkumpulan mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda yang ingin memerdekakan Republik Indonesia dengan gerakan-gerakan kemahasiswaan. Himpunan Indonesia 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Belanda pada bulan Februari 1927. Ada 4 orang pelajar di sana, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastro Dimijo, dan Nasir Datuk. Ini adalah kekejaman penjajah Jepang dengan memaksa pribumi dengan kerja paksa atau kerja yang sangat menyakitkan, dipaksa tanpa diberi makan oleh penjajah Jepang, yang disebut dengan Romusa 1942 sampai 1945. Begitu kejamnya penjajahan Jepang ketika itu dengan memaksa rakyat pribumi untuk membuat rel kereta api. Ini adalah monumen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno sebagai presidennya dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Kemudian ini adalah monumen pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Kemudian yang ini adalah monumen hari lahirnya ABRI. Dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang sekarang berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
pada tanggal 5 Oktober 1945. Ini adalah monumen pertempuran Surabaya yang dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Karena sekutu menjajah kembali setelah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Kemudian sekutu kembali ingin merebut Indonesia dengan mengadakan kontak senjata atau peperangan di Surabaya. Dan ketika itu Budi Utomo sebagai pemerkasanya menentukan takdir untuk perang melawan penjajah. Ini adalah monumen perang gerilya yang ingin merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan dari penjajah Belanda. Ini adalah monumen perang Jenderal Sudirman di Yogyakarta ingin merebut kembali ibu kota RI dari aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 yang dipimpin oleh langsung Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Ini monumen tentang kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Monumen sejarah Indonesia masuk ke dalam anggota PBB tahun 19 pada tanggal 28 September 1990. Ini monumen pemilihan umum pertama dilakukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Itu ada ruang coblosnya. Dalam monumen upaya pengembalian Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia, yaitu pembebasan Irian Jaya pada 1 Mei 1963. Ini adalah monumen Hari Kesaktian Pancasila. Itu diambilnya kembali para pahlawan revolusi yang 7 orang yang meninggal yang dibantai sadis oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang disebut dengan gerakan G30 SPKI, yang mana ini dikomandani oleh Soeharto. Hari Kesaktian Pancasila. Di situ ada peti mayatnya dan di situ ada lubang buaya ketika diambil. Ini adalah monumen ketika Presiden Soekarno memberikan mandat atau surat perintah 17 Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto pada 17 Maret 1966 yang disebut dengan Semar untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah setelah pemberontakan G30 SPKI.